Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai strategi keempat dalam mengerjakan TOEFL listening tentang draw conclusion about who, what, and where. Di dalam strategi ini, kita harus bisa menarik kesimpulan tentang apa, siapa, dan di mana berdasarkan percakapan yang kita dengar. Dalam tes listening, kita akan mendengar sebuah percakapan singkat antara dua orang, di mana pertanyaan yang diajukan bisa saja seputar 3 hal, yaitu tentang who, what, where. Nah, who di sini merujuk ke siapa yang dimaksud atau siapa orang yang berbicara. Kemudian ada what, ini bisa merujuk ke apa yang terjadi atau apa yang dibicarakan. Dan ada where, di sini merujuk ke tempat kemungkinan terjadinya percakapan itu terjadi. Tapi perlu kita ketahui, pertanyaan itu bisa memuat tentang 5W plus 1H. Selain who, what, where, bisa saja pertanyaan itu bertanya tentang when, why, atau how. Jadi kita harus bisa mengerti konteks dari percakapan itu. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Di contoh soal, seorang pria berkata, I'm terrible. Sorry for missing your class. Could you tell me if there was any assignment? Ia sangat menyesal karena tidak bisa mengikuti kelas dan bertanya apakah ada tugas. Dan dijawab oleh seorang perempuan, absolutely. There is one group report to submit next week. Ya, ada satu laporan kelompok yang harus dikumpulkan minggu depan. Dan pertanyaannya, who is the woman? Siapa perempuan itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa mencari sebuah kata kunci yang saling berkaitan, yaitu kata class, assignment, dan group report. Ketika kata ini itu berkaitan dengan kegiatan belajar di sekolah ataupun kelas. Nah, kata kunci yang bisa kita point out selanjutnya itu di missing your class. Si laki-laki ini tidak bisa datang ke kelas si perempuan. Nah, dari sini kita bisa menemukan jawaban yang sesuai. Karena kelas yang dimaksud pria ini adalah kelas si perempuan. Maka dari itu, jawaban untuk soal ini adalah C, a teacher, seorang guru. Agar lebih memahami bagaimana menerapkan strategi keempat dalam mengerjakan suatu soal, mari kita dengarkan audio setelah ini. Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Di dalam audio tersebut muncul sebuah pertanyaan, who is the man? Siapa laki-laki itu? Nah, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari kata kunci yang saling berkaitan, yaitu di requesting permission to land dan clear for landing. Requesting permission to land itu artinya meminta izin untuk mendarat, sedangkan clear for landing artinya diizinkan untuk mendarat. Kedua hal ini itu bisa menjawab what, apa yang terjadi. Jadi, kedua kata kunci ini itu berkaitan dengan proses pendaratan sebuah pesawat. Dan untuk menjawab who is the man, siapa laki-laki itu kan meminta izin untuk mendarat, yang artinya tidak lain dan tidak bukan adalah dia seorang pilot. Kenapa bukan flight attendant? Karena flight attendant ini tidak bertugas untuk meminta izin mendarat atau bahkan mengendalikan pesawat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, he is a pilot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Pratama Putri dengan NIM akhir 232. Saya di sini akan menjawab latihan soal nomor 6 dan nomor 10. Yang pertama nomor 6. Number 6. Did you get pictures of the lions? Yes. And now let's go to the other side of the park. I want to see the exotic birds. Where does this conversation probably take place? Dari isi percakapannya adalah orang pertama itu bertanya ke orang kedua, did you get picture of the lion? Yang artinya, apakah kamu dapat foto singa-singa? Nah, orang kedua ini menjawab, yes, let's go to the other side of the park. I want to see the exotic bird. Yang artinya, ya, ayo kita pergi ke sisi lain taman. Aku ingin melihat burung-burung eksotis. Nah, lalu pertanyaannya adalah, where does this conversation probably take place? Yang artinya, di mana kira-kira percakapan yang terjadi? Nah, kita dapat kata kuncinya itu yang pertama, picture of the lions.
scene-nya, yang kedua the other side of the park, sisi lain dari taman, dan yang ketiga ada see the exotic bird, yang artinya melihat burung eksotis. Jadi jawabannya adalah C, at the zoo. Kemudian yang nomor 10, Number 10. Can you fill this prescription for me? If you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Who is the woman? adalah percakapannya seorang pria bertanya, can you fill this prescription for me? Jawabannya artinya, bisakah kamu menyiapkan resep ini untukku? Seorang wanita menjawab, if you leave the prescription, I can have it filled in about 10 minutes. Artinya, jika kamu tinggalkan resepnya, saya bisa menyiapkan dalam waktu sekitar 10 menit. Nah, di sini pertanyaannya adalah who is the woman? Siapakah wanita ini? Siapakah wanita itu? Nah, kita mendapatkan 3 kata kuncinya. Yang pertama, prescription, artinya resep dokter. Yang kedua, fill this prescription, artinya menyiapkan atau membuat resep. Yang ketiga, in about 10 minutes, yang artinya sekitar 10 menit. Nah, jawabannya adalah pharmacist atau seorang apoteker. Kenapa? Karena dia menerima resep dokter dan akan menyiapkan obatnya, yang dimana merupakan tugas utama dari seorang apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Azmil Baihaqi dari kelompok 2 PKBBI. Baik, di sini izinkan saya untuk menjelaskan latihan soal taks 2 halaman 14 nomor 4 dan nomor 8. Baik, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan nomor 4 terlebih dahulu. Number 4. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Di nomor 4, kalau misalkan kita mendengarkan dengan seksama, dapat kita ketahui bahwa ada satu cowok dan satu cewek yang sedang berbicara. Si cowok bilang, how much of a tip should I have? Berapa tip yang saya harus berikan atau tinggalkan? Si ceweknya jawab, oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Jadi dapat kita pahami dari si cewek yaitu bahwa kita sebaiknya meninggalkan $1 saja karena pelayanannya kurang ramah seperti itu. Terus si narator bilang, where does this conversation probably take place? Dapat kita ketahui bahwa pertanyaannya adalah dari si presentator tersebut bilang di mana percakapan tersebut dilakukan. Kalau misalkan kita teliti satu persatu bahwa tip itu biasanya ada di warung, tempat makan, dan sejenisnya seperti itulah. Mungkin di parkiran bisa jadi. Oke, seperti itu. Setelah itu kita perhatikan lagi ke ABC-nya. ABC-nya ada apa aja sih? Baik, kita baca satu persatu di ABC nomor 4. Yang pertama, in a bank. Pasti gak mungkin dong, kita di bank itu kan ngambil uang, sementara satpamnya udah dibayar juga. Seperti itu, gak mungkin berarti. Yang B, in a restaurant. Jawabannya kita keep dulu. Kita lanjut ke C sama D. Yang C, at service station. Di tempat service. Kita bayangkan aja kalau misalkan di tempat service, mungkin bisa jadi kayak yang di restoran itu. Yang D, in a beauty salon. Di salon kecantikan, seperti itu. Kalau kita nalar di jawaban nomor
A dan nomor D itu tidak mungkin, hampir nggak mungkin, kecuali kalau kan di restoran, maaf, atau di tempat servis itu masih mungkin. Tapi kita simak lagi atau kembali lagi ke pertanyaannya nih. How much of a tip should I leave? Si ceweknya jawab, a dollar plainly. The service wasn't very good. Berarti pelayanannya kurang, seperti itu. Dapat kita pahami kalau misalkan dari situ dapat kita lihat bahwa kejadian tersebut terjadi di restoran. Kenapa di restoran? Kenapa nggak di service station? Karena dia tersebut itu membayar tagihan setelah makan. Biasanya kan kalau setelah makan kan ada tagihan atau ada tip tersebut. Nah, dapat kita pahami kalau tip tersebut biasanya kita dapatkan dari restoran. Terus kalau misalkan kita mengacu pada penjelasan dari dosen kita, Bapak Mahfud, kita harus meneliti dari who, what, sama where. Who-nya itu siapa? Cowok sama cewek tersebut. Terus what, apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang dibicarakan. Yang sedang dibicarakan yaitu adalah tentang persoalan tip. Berapa sih tip yang harus diberikan ke restoran tersebut, seperti itu teman-teman. Terus yang terakhir yaitu where. Setelah kita ketahui bahwa jawabannya ada di restoran, maka tempat terjadinya peristiwa tersebut ada di restoran. Seperti itu teman-teman. Untuk nomor 4 kurang lebih seperti itu. Baik, kita langsung masuk ke nomor 8. Number 8. The lights are flashing and everyone's going in. We should take our seats now before the second act starts. Where does this conversation probably take place? Baik, untuk nomor 8 sendiri kurang lebih sama, ada percakapan cowok sama cewek. Si cowoknya bilang, the lights are flashing and everyone's going in. Bahwa pencahayaan tersebut itu sangat bersinar sehingga banyak orang-orang yang mengunjungi tempat tersebut. Seperti itu teman-teman. Setelah itu si ceweknya jawab, we should take our seats now before the second act starts. Kita telah memesan kursi tersebut sebelum pertunjukan kedua dimulai. Seperti itu. Setelah itu si naratornya bilang, where does this conversation probably take place? Dapat kita pahami bahwa presentator tersebut bertanya di mana kejadiannya tersebut terjadi. Oke, kita langsung lihat di abecan. Yang pertama, in on airplane. Masa iya airplane ada kayak cahaya lights are flashing kayak gitu? Kan nggak mungkin. Ada sih cahaya, cuman nggak terlalu kayak yang wow banget gitu, yang terang beneran kayak gitu. Berarti nggak mungkin. Setelah itu in a police car, itu masih mungkin. Dia soalnya ada yang nino apa, ada lampu yang menyinari. Tapi di sini si cewek bilang dia sudah memesan atau memesan kursi untuk pertunjukan kedua. Apakah polisi melakukan pertunjukan? Oh tidak mungkin. Polisi tugasnya itu adalah menangkap penjahat. Yang C, in a theater. Ini masih mungkin teman-teman. Soalnya kan teater kalau misalkan kalian tahu biasanya kan ada yang lampu yang menghadap ke atas, terus setelah itu di dinding-dinding atasnya itu kayak bersinar kayak gitu, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Terus yang D, at a fireworks exhibit, itu nggak mungkin juga teman-teman. Soalnya bahwa kalau di fireworks exhibit itu kayak pertunjukan kembang api, dan itu tidak mungkin. Soal yang paling mungkin yaitu adalah di teater. Kenapa? Karena di teater itu ada kayak lampu yang bersinar, sementara kembang api itu nggak ada lampu, dia kayak apa ya, percikan cahaya gitu aja teman-teman. Jadi jawaban yang benar nomor 8 yaitu ada di
C teman-teman, in a theater. Terus kita dapat menganalisis setelah itu. Who-nya itu siapa? Si cowok sama cewek. Who itu orang yang sedang melakukan percakapan tersebut, seperti itu. Terus what, apa yang sedang terjadi? Dia sedang membicarakan tentang kembali ke tempat duduk pertunjukan tersebut, karena sebentar lagi pertunjukan kedua akan dimulai, seperti itu teman-teman. Terus where tadi seperti yang kita telah ketahui, tempatnya itu ada di in a theater. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Azmil, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.